kita patut bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara renungan singkat atau pelajaran mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang besar itu melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Senin ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai melindungi kita, memberkati kita di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini, memberkati kita di dalam pekerjaan kita, kegiatan kita, ataupun memberkati anak-anak kita dan seisi rumah kita. Dan kita berkumpul kembali di dalam rumah kita untuk membahas sebagian dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dengan judul itu menular. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di dalam kehidupan kami di sepanjang hari kegiatan kami. Sampai Tuhan kumpulkan kami di tengah rumah kami untuk kami dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu, membahas pelajaran sekolah sahabat di hari Senin ini Bapa. Dan semoga ini menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kerohanian kami, untuk kami dapat selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami Bapa. Bukai hati dan pikiran kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan dan orang kami. Dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas mengenai apa? Itu menular. Dan judul pada selama satu minggu ini adalah gelisah dan memberontak. Kita tahu arti dari gelisah dan kita tahu juga arti dari memberontak. Kita sering gelisah di dalam kehidupan kita, gelisah di dalam permasalahan kita. Kita juga sering memberontak mungkin kepada orang tua kita, kepada diri kita sendiri, lebih-lebih kepada Tuhan. Dan kita tahu pada saat ini di dalam hari Senin ini itu judul adalah itu menular. Sebagaimana ditulis di dalam Bilangan 12 ayat 1 dan 3 dikatakan apa? Bilangan 12 ayat 1 dan 3 dikatakan, Maryam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Dan kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita tahu pada saat bangsa Israel melakukan perjalanan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu Musa memimpin bangsa ini dan mengalami beberapa kali hambatan, dan juga bukan hanya hambatan di eksternal mereka, tetapi di internal mereka juga. Bagaimana kita tahu Musa juga mengalami tantangan dari bangsanya sendiri. Musa juga mengalami tantangan dari keluarganya sendiri, kakaknya sendiri maupun adiknya sendiri. Kita tahu Maryam ini siapa? Adalah kakak daripada Musa. Kita tahu Harun ini siapa? Adalah adik daripada Musa. Bagaimana tantangan ini? Disebabkan oleh apa? Karena Musa mengambil seorang wanita perempuan Kus untuk dijadikan istrinya. Bagaimana pelajaran pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memberontak. Pelajaran yang diberikan pada saat ini, bagaimana Maryam, anak kakak daripada Nabi Musa, dan Harun, adik daripada Nabi Musa, memberontak kepada saudaranya sendiri. Dan jelas-jelas Maryam mengatakan di sini apa? Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Begitulah pemberontakan itu, dan begitulah ketidaktaatan itu menimbulkan suatu hal yang bisa mengakibatkan suatu hal yang sangat mengerikan terjadi di kehidupan Maryam, yaitu Tuhan memberikan suatu penyakit kepada dia, yaitu kusta. Tetapi Musa ini adalah seorang yang hati lembut, seorang yang pengasih, yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, yang tidak mempunyai dendam atau perasaan sakit hati kepada saudara-saudaranya, dan juga kepada siapa? Kepada umat-umat bangsa Israel. Musa ini adalah seorang yang selalu
mementingkan bangsanya di atas kepentingan dia pribadi, mementingkan bangsa ini untuk dapat selalu berjalan di hadapan Tuhan. Bagaimana Musa ini sebagai perantara atau nabi Tuhan yang telah dipilih Tuhan untuk membawa bangsa ini sampai tiba di tanah Kanaan. Kalau kita baca secara keseluruhan, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam setiap segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan sendiri marah kepada kakak Musa. Tuhan sendiri marah kepada siapa? Kepada Harun. Dan akibat dari perlakuan atau pemberontakan yang dilakukan oleh kakak Musa ini, yaitu Miriam, dia kenapa? Penyakit kusta. Jadi di dalam hal ini kita tahu pada zaman itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menyedihkan dan dianggap itu adalah penyakit kutukan. Jadi di dalam kehidupan dan kehidupan kita pun mungkin merasa gelisah dan merasa sering memberontak. Kita tahu pada saat ini dunia kita sedang dilanda oleh COVID-19 yang kita sendiri pun tidak tahu apa obatnya. Tetapi dengan berserah kita kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan itu semua dari hadapan kita, dan kita mempunyai suatu apa? Pengharapan bahwa Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan dan kehidupan kita. Jadi katakan di sini apa? Meskipun selalu mudah untuk bersikap kritis terhadap kepemimpinan gereja, pada tingkat apapun seberapa baik gereja kita dan kehidupan spiritual kita, jika daripada mengeluh, kita akan menjadi perantara bagi para pemimpin kita, bahkan ketika kita tidak setuju dengan mereka. Jadi di dalam hal ini kiranya kasih Tuhan menyertai memberkati kita, supaya kita tidak memberontak di hadapan Tuhan, dan kita berserah sepenuhnya kepadanya, dan Tuhan akan memberkati kita dan memberkati saudara-saudara dengan saya di dalam kehidupan dalam Tuhan memberkati kita. Amin.